ini. Pertama, disitulah berdiri kampus dosen jualan. Tapi sudah namanya dikasih kampus jualan, dosen jualan memang. Ya, karena waktu tadi saya merintis karir yang tiap sore ngisi selama 8 bulan itu sudah ada nama dosen jualan itu. Pokoknya apa saja pekerjaan, ada undangan menjadi MC ulang tahun anak-anak, ku ambil. Ada pekerjaan diminta menjadi penyiar radio pengganti cadangan tuh yang siarannya tengah malam itu, ku ambil. Ada. Tapi pertanyaannya, ini kan 2 dikasih kuliah. Iya deh. Dari mana dapat uangnya? Nggak yakin kayak dari gaji. Tidak mungkin deh. Gajiku itu waktu 350. Jadi Paling dari tinggi mana? itu 700. Paling tinggi itu. Iya, paling tinggi itu 700. Jadi dari mana dapat tuh? Nah, pertama Lagi di Jogja meninggal. lagi di Jogja dan saya nggak bisa pulang. Karena nggak ada duit untuk sekedar beli tiket Untuk melihat. kapal laut saja nggak bisa deh. Jadi hanya untuk mau melihat ceritanya jenazah ibu. Itu nggak kesampaian. Telepon? Mana ada telepon zaman segitu deh. 3, 2, 1, action. Selamat datang. Apalagi master dosen jualan aja yang master. Apanya ya master? Karena toh saya tidak setuju itu kita disebut dosen jualan karena bukan begini dosen jualan. Kita sudah masuk kategorinya ketua yayasan nih. Iya. Atau pemilik nih sekalian, pemilik kampus. Bukan direktur lagi tuh, ketua yayasan. Ketua yayasan. Bukan. Cocok toh. Karena beliau ini adalah memang secara pribadi ini adalah saya terinspirasi sekali banyak sekali belajar, saya baca-baca blognya dan banyak webnya sangat membantu dan aktif kami lagi tanunya apa keywordnya apa itu kita Masih parator, ya, masih aktif. masih aktif. Masih aktif. Pernah mati berarti artinya pas mati doainnya saya Ki. Dipindah Ki. Oke, tapi ada yang siapa saya panggilkan kini. Biasa. Kan orang kenal ke dosen do jualan, mungkin dipanggil nama sehari-hari itu. Adin mi Pak. Iya. Deng Adin ini sekarang berdomisili di Jogja deh. Di Jogja. Iya. Lahirnya di mana, Deng? Saya lahir di pinggirannya Danau Tempe, Sengkang. Danau Tempe, Sengkang. Berapa lama di sana sejak kecil? Saya di Sengkang itu sampai tahun 97, tamat SMEA ya, tamat akuntansi. SMEA lah loh. Padahal SMK sekarang. SMEA. Tahu itu sama kenapa saya bilang ketua yayasan? SMEA. Jadi pas angkatanku peralihan dari SMEA ke SMK. Artinya bukan ke semester juga dulu di Ciao. Ada LKS-nya. Masih dapat PSPB sama PMP. Oke, sampai SMA kemudian ke Jogja waktu itu kebetulan dapat beasiswa. Yeah. Lalu kemudian saya dapat beasiswa ke Unhas. Yeah. Ke Presiden University Jababeka Jakarta. Yeah. Lalu kemudian ada di Jogja 1, lalu kemudian juga dapat di Belgia waktu itu. Sampai Belgia sekolah? Iya dong. Beasiswanya. Oh, saya kira Belgia. Ngeri. Cuma ibu almarhum tidak membolehkan saya ke Belgia dengan alasan bahwa di Belgia itu negeri sekuler dan lain sebagainya. Jadi tidak diambil. Jadi ibu bilang sekuler gitu nak? Sekuler itu nak negara. Padahal saya tahu sebenarnya bukan itu masalahnya, Deng. Apa itu? Tidak ada uangnya ibuku untuk beli angkat tiket ke sana kok, dong. Saya kira beasiswa ditanggung dia. Waktu itu hanya beasiswa untuk pendidikannya sama biaya hidupnya di sana. Oh. Tapi kan harus berangkat dulu ke sana kan gitu. Dengan biaya sendiri. Oh, itu enggak jadi masalahnya. Tuh. Oh, iya. Di Jakarta nggak boleh karena Jakarta pada saat itu kan lagi gandrung-gandrungnya slang, kantata takwa, gong 2000 dan identik dengan itulah. Ya. Dan itu yang Nah itu bagi ibu saya bahaya. Akhirnya saya dikasih pilihan Makassar atau Jogja. Ya, saya bisa pilih Jogja kadang tuh. Tidak mau tahu jadi. Tapi maksudnya ibu tak bisa-bisanya dapat referensi. Nah, ini posisi ibu kan di Danau Tempe. Dan beliau lulusan SD. Hah? Beliau Itu lulusan di mana? Lulusan SR beliau itu. Di SR Sekolah rakyat. Ibu saya itu lulusan sekolah rakyat dan saya juga heran kok bisa dia seglobal itu wawasannya pada saat itu. Memang terkenal kalau Wajo informasinya karena ada saya punya nenek juga di sana, nenek dari istri saya. Dia agak apalagi tua gitu. Tapi kenapa saya heran kalau dia menyanyi sendiri? Halo Bandung. Dia menyanyi begitu. Oh.
Kenapa bisa memorinya ada, dia ingat itu? Dan wawasannya. Wawasannya, kenapa Iya. bisa lagunya kan itu mestinya udah sampai tuh di sini, bisa-bisanya tuh Halo Halo Bandung ini kan. Iya, mungkin karena memang budaya ini ya, Deng. Budaya belajar dan budaya merantaunya kan memang tinggi, Deng. Oh, di San Wajo memang. Iya, salah satunya itu. Karena juga transaksi dagang. Transaksi dagang betul. Nah, ini sampai ke Jogja. sana Jogja. Di sana kuliah jurusan apa? Jadi awalnya saya dapat beasiswa di salah satu perguruan tinggi Bonafit di Jogja pada saat Bonafit itu. namanya. Berkelas lah, Oh, berkelas. Gitu kan. Iya. Cuma saya lihat kondisi ekonomi keluarga Iya. sangat tidak memungkinkan pada saat itu. Karena saya kan anak yatim, Dek. Jadi saya umur 10 tahun kan bapak meninggal dan saya anak pertama. Dan ibu sudah mulai sakit-sakitan sebenarnya pada saat saya ke Jogja itu. Di saat itu ibu sudah usia berapa di situ? Masih muda, masih 40-an akhir lah. Oh. Masih muda sebenarnya. Iya. Nah, akhirnya saya memutuskan saya nego sama kampus itu yang ngasih saya beasiswa, boleh nggak saya ambilnya tahun depan? Ya. Tahun ini saya pengen kursus komputer dulu, biar saya ada bekal untuk kerja dan saya nanti bisa ngambil beasiswa untuk ngambil kelas malamnya. Komputer di Makassar. Di Jogja, di Jogja? Saya ngambil kursus komputer selama 1 tahun di Jogja. Oh, kursus komputer. Nah, terus. Dan kebetulan dibolehkan sama kampus yang ngasih saya beasiswa ini. Oh. Boleh mas ngambilnya tahun depan tapi ngambilnya kelas malam ya, nggak bisa ngambil kelas pagi. Oke, nggak ada masalah. Ya. Nah, akhirnya saya ngambil kursus komputer. Hmm. Di kursus komputer itulah saya akhirnya mengenal dunia komputer dengan secara maksimal dan lagi-lagi ngambil komputer akuntansi. Di Kan tahun 97. 97. Lulusan SMIA kan ngambilnya akuntansi lagi. Ya, akuntansi. Nah, karena itu yang paling murah biayanya. Iya. Sudah belajar komputer di tahun 97. 97. MS-DOS dong. Iya dong, yang pakai disket. Ah, selebar begini atau begini? Dua-duanya. Yang lebar tipis sama yang kecil. Oh, sudah dua. Dirwe, dirpe, Jadi masih hafal ya dir-dirnya ya. Sampai sekarang masih hafal deh. Jadi mainan saya kan DOS, Microsoft Warstar, ya. Lotus 123, Database, Fortran, Ya. Dia tuh mainan dulu gitu. Hai Genset, mana tahu kau namanya Lotus 123. Nah, lalu kemudian saya kerja di situ, masuki semester 2, ibu meninggal. Jadi ibu meninggal Di tahun 98. 98 awal. 98 awal. Jadi ibu meninggal saya semester 2 dan akhirnya hidup berubah kan, Deng. Saya anak pertama. Lagi di Jogja meninggal. Lagi di Jogja dan saya nggak bisa pulang. Karena nggak ada duit untuk sekedar beli tiket Untuk melihat, kapal laut saja nggak bisa deh. jadi hanya untuk mau melihat ceritanya jenazah ibu. Itu nggak kesampaian. Telepon? Mana ada telepon zaman segitu deh. Telepon ke kantor desa. Wih, saya mungkin karena ibu saya meninggal itu. Iya, Jadi iya. saya rasakan bagaimana rasanya itu. Sangat ya. menyakitkan. Jadi Nah, saya anak pertama. ya. Lalu kemudian saya masih punya adik kandung 2 orang dan akhirnya saya memutuskan untuk ya sudah saya berhenti Kursus. kuliah. Saya tidak lagi melanjutkan kuliah saya yang tadi seharusnya ngambil beasiswa itu. Saya fokus kerja akhirnya di tempat kursus. Di tempat kursus itu saya ditarik menjadi asisten lab komputer. Oh, aslab. Ya kan? Jadi Di asisten tempat komputer lab. itu. Di kursus komputer itu. Tapi tunggu dulu, waktunya itu meninggal ibu, tidak pulang sama sekali. Tidak pulang sama sekali. Jadi apa aja kita tahu ulang. Jadi kuburannya dilihat di kapan, Pi? Kurang lebih 1,5 tahun kemudian baru saya bisa pulang, baru saya ke kuburan. Jadi maksudnya masih sendiri dulu di sana, masih merantau sendiri. Merantau sendiri. Maksudnya bagaimana begitu? Maksudnya tinggal kayak meninggal ke mamamu. Jadi tante saya adiknya ibu Ya. itu ke kantor, kebetulan kerja di salah satu kantor biro umroh pada saat itu di Sengkang. Lalu nelpon ke rumahnya bos saya tempat saya kerja. Oh, ditanya begitu. Jadi ngasih tahu bosnya saya tempat saya kerja, nelpon ke rumahnya, lalu kemudian bos saya ngasih tahu saya. Jadi kayak maksudnya kayak jatuh itu telepon tak baru. Masih telepon kabel, Deng. Bukan PHP. Deh. Udah kubayangkan itu, saya tinggal Ya, patah hati dan itu langsung berubah semua, Deng. langsung terpuruk dulu itu. Sehancur-hancurnya ekonomi keluarga saya di situ. Di situ, Karena- di situ kayak bisa kita katakan sekarang titik terendah. Titik terendah, betul. Itulah titik terendah saya. Saya memutuskan tidak lagi Kuliah. berobsesi untuk kuliah. Langsung mau Lalu kerja. kemudian saya kerja. Kebetulan saya tadi jadi asisten lab itu. Lalu kemudian naik jabatannya, terus naik jabatannya terakhir sampai menjadi kalau sekarang mungkin ketua prodi lah. Oh, Kurang lebih seperti itu. Ketua jurusan lah, ketua Ketua jurusan jurusan lah, ya ya. kan ya.
Dan saya fokus mensekolahkan adik saya. Saya minta adik saya tetap lanjut sekolahnya di Di Sengkang. Tempe. Di Sengkang, ya di Tempe itu. Dua-duanya sampai dengan tamat SMA. Tamat SMA saya boyong semua ke Jogja. Oh, tarik semua. Tarik semua ke Jogja. Dua bersaudara ini. Dua bersaudara. Oh. Yang anak kedua dulu 1 tahun kemudian yang satunya lagi. Iya. Lalu kemudian mereka sampai ke Jogja. Saya bilang, kalian tetap lanjut kuliah. Nggak usah mikirin kakak. Kamu lanjut kuliah. Adik pertama itu lulus di UIN Sunan Kalijaga, Jogja, jurusan kimia. Bukan beasiswa ini? Bukan beasiswa. Dari kakak? Dari kakaknya. Yang Masya anak kedua Allah. juga demikian. Ya. Dan alhamdulillah selesai semua. Ketika adik dua-duanya sudah selesai, bahkan sudah nikah semua, saya baru memutuskan untuk kuliah lagi, deh. Jadi adik dulu nikah? Adik nikah. Kakaknya belum? Kakaknya udah. Oh, Saya udah nikah. Oh, iya. Kakak jadi dulu nikah di pertama? Saya dulu nikah, jadi berurutan lah, tidak ada yang melangkahi iya. lah di antara kami bertiga kan. Iya. Nah, lalu kemudian adik saya sudah selesai semua wisudanya, bahkan sudah nikah, karena kan itu janji saya ke ibu almarhum. Bahwa saya kasih sekolah sampai Ya, selesai. ketika ibu sakit-sakitan itu dia sudah cerita kan, nanti adikmu gimana nasibnya nak. Iya. Waktu itu ibu sudah mulai sakit-sakitan dan kebetulan itu waktu saya masih sempat ketemu dengan ibu. Saya bilang, ibu, saya janji saya tidak akan menikah sebelum adikku sarjana semua. Jadi memang itu janjinya? Itu janji saya di hadapan ibu kan. Jadi adik saya selesai kuliah, lalu kemudian saya nikah. Tapi pertanyaannya, ini kan dua dikasih kuliah. Iya deh. Dari mana dapat uangnya? Nggak yakin kak dari gaji? Tidak mungkin deh. Gajiku itu waktu 350. Jadi Paling dari tinggi mana? itu 700. Paling tinggi itu? Iya, paling tinggi 700. Jadi dari mana dapat uang? Walau-walam deh. Ada tonji jalannya deh. Bagaimana itu? Masa saya tidak percaya kalau tidak mungkin lah. Iya, saya maaf tuh artinya ada orang istilah begitu, ada tonji jalannya. Tapi pasti ada yang dilakukan. Salah satunya adalah jualan kaki lima di Emperan Malioboro, di depan pasar paginya, Sunday morningnya, Car Free Day-nya UGM, jualan-jualan kaki lima kayak begitu. Apa dijual itu? Pokoknya ada kenalan punya barang, saya pinjam, saya jual. Maksudnya barang-barang fisik, makanan? Barang-barang fisik, buku, ada buku. Iya. Pokoknya ada kaos kaki, ada cat tembok, begitu ya. Pokoknya dijual. Oh, jadi habis kerja lanjut jualan lagi? Lanjut jualan. Lalu kemudian salah satu keuntungan kita kerja di kampus, Deng, atau mungkin di lembaga pendidikan, itu adalah ketika ujian tengah semester, ujian akhir semester, saya pesta pora, Deng. Kenapa bisa? Karena itu mahasiswa penyakitnya, kan suka tidak punya catatan toh, catatan pelajaran mata kuliah toh. Nah begitu mau ujian, biasanya mereka ngapain? Fotokopi. Nah fotokopi itu kan sebenarnya tidak mereka baca itu, tapi dibawa masuk ruangan ujian. Selesai ujian, itu fotokopian kan ditinggal di situ, Deng, di tempat ujian. Jadi selesai ujian, kantor sudah tutup, saya ambil ransel, ku ambil semua fotokopian. Ku masuk ranselku, pulang ku jual mikiloan. Ada lagi buat beli goreng. Jual kertas, ada yang pembeli kertas memang? Ada deh. Yang penjual gorengan kan butuh, Deng. Nah, baru itu kutukar dengan gorengan. Tidak ada tuh yang dijual, ada tuh yang ditukar dengan gorengan. Barter. Baru di depannya kos-kosanku, Deng, ada cabai ku tanam 3 pohon ke itu waktu. Untuk? Cabai lombok. Iya, pasti untuk. Lombok hijau toh. Nah, itu lombok hijau kan banyak buahnya. Nah, itu lombok hijau ku ambil, ku bawa ke penjual gorengan. Jual barter lagi. Jadi maksudnya untuk dapat ini, sampai untuk dapat gorengan harus pikirkan sampai ke situ. Iya, Deng. Jadi dan betong itu penjual gorengan. Jadi motonji karena dia butuh juga kan cabai itu kan, kalau orang Jawa makan gorengan kan pakai cabai hijau itu kan, bukan sambal kayak kita kan gitu. Jadi ya sudah, begitu dia lihat saya sudah mendekat begitu, ya udah Mas, itu udah tak siapin gitu. Ya sudah, saya ambil. Dan itulah yang jadi lauk pauk kami bersaudara pagi, siang, malam. Untuk itu deh. Jadi kalau butuh lagi ada duit ya, ada duit 2.000-3.000, belilah kita sayur lodeh ya. Itu dapat 1 mangkok, itu sudah cukup kami bertiga dari pagi, siang dan malam. Sudah cukup segitunya. Dia. Tapi itu saudara tidak ada yang bekerja pada saat itu, tidak ada cari. Saya tidak bolehkan mereka kerja, fokus kuliah. Kenapa? Maksudnya sampai mau sekuat itu bilang ambil tanggung jawabku ini semua. Satu kan saya ada janji sama ibu almarhum, Deng. Yang kedua, siapa lagi yang diharapkan? Kan tinggal saya, anak pertama toh. Dan kita tahu karakter kita di Sulawesi. Kak Musakir Umika mengatakan begini, tidak ada itu orang Bugis yang mau lihat tetangganya kelaparan. Apalagi saudara kandung.
Iya toh? Nah, jadi dan kebetulan kan adik-adikku ini kebetulan juga secara akademis berprestasi semua. Jadi artinya secara otak mereka lebih pintar daripada saya. Jadi bilang, biarkan kamu saya kuliah, saya yang kerja. Saya yang kerja. Sampainya selesai. Sampai selesai dan sampai S2 semua. Jadi selama itu, sampainya dia selesai semua, sampai S2, dibiayai semua dari kakaknya. Alhamdulillah. Dan itu pekerjaan betul-betul serabutan, semua. Atau sudah ada yang betul-betul? Tidak ada deh. Pokoknya apa saja pekerjaan. Ada undangan menjadi MC ulang tahun anak-anak, ku ambil. Ada pekerjaan diminta menjadi penyiar radio pengganti cadangan tuh, yang siarannya tengah malam itu, ku ambil. Ada tawaran menjadi kontributor jurnalis di majalah di koran nasional, tabloid nasional, majalah nasional, ku ambil. Pokoknya saja tidak ada itu istilah, Mas bisa kayak gini nggak? Bisa pokoknya. Pokoknya bisa. Pokoknya bisa. Tidak ada kata tidak. Apalagi itu palu gada. Palu gada istilahnya tuh. Itu kan kalau jualan. Palu cari gua ada. Pokoknya ada orang, Mas ini ada kayak begini, mau nggak? Ada juga itu pekerjaan dulu yang happening banget, yang duitnya itu double. Ada itu dulu zamannya konser-konser musik kan biasa sponsornya rokok toh. Iya. Nah, kan ada poster itu ditempel itu di pinggir-pinggir jalan tembok listrik. Itu pekerjaanku dulu deh. Tengah malam, terima job kayak begitu. Naik sepeda, keliling se-Jogja ini. Pakai kuas, tempel itu poster, deng toh. Oke, sudah dipasang, selesai. Nanti jam 10 pergi kak lagi copot. Harus dicopot? Bukan. Kenapa? Nakalku itu deh. Untuk apa dicopot? Kan kalau malam sudah ditempel, nanti kan yang koordinatornya itu foto untuk laporan kepada si pemesan. Jam 10 nanti ku copot ki. Kenapa? Kan sudah selesai laporan tuh. Kenapa ku copot? Karena ku jual lagi, ku kiloi. Ku bawa lagi ke penjual rosokan tuh. Di sana ada yang pembeli kertas begitu nih. Ada deh. Nah, sekarang panjang juga cerita. Jadi dari banyak perjuangannya ini sampai di titik mana Pak Ki baru mulai start, misalnya saya memang mau fokus ini jualan online. Oke. Flashback dulu deh. Jadi sebenarnya saya tuh tidak ada jiwaku di dunia marketing deh. Saya background pendidikannya kan akuntansi. Ya. Oke. Tapi ternyata setelah saya menggeluti akuntansi pun juga tidak terlalu enjoy. Lulus di akuntansi? Lulus. S1? Nanti saya cerita itu. Itu dia. Oke. Aslinya saya tuh orangnya senang dengan sejarah dan budaya deh. Sejarah dan budaya. Sejarah. Dan nggak tahu itu kejadiannya di Jogja. Gara-gara begini deh. Selama saya di Jawa, saya sering ngelihat orang itu kalau ada pernikahan, MC-nya kan pakai bahasa Jawa. Iya. Di Sunda ada orang nih, kayak MC-nya pakai bahasa Sunda. Iya. Saya pikir begini, kalau bahasa Jawa dan bahasa Sunda bisa untuk MC sekeren ini, kenapa bahasa Bugis tidak? Iya. Akhirnya saya nekat deh. Apa itu? Saya bikin tuh MC pernikahan bahasa Bugis Indonesia. Saya bikin sendiri aturannya, saya bikin sendiri pakemnya, dan saya memproklamirkan diri saya. Pasarnya? Ada tonji deh. Orang Bugis? Saya diundang ke Singapura dan Malaysia nge-MC untuk itu deh. Bahasa Bugis? Orang Bugis di Solo, di Jogja, di Purwokerto, di Riau, di Malaysia, di Singapura. Di situ nih mulai ini nih. Ada duitnya, tapi kan tidak bisa tiap hari deh. Ada acara lagi. Ada tompi acara dan belum tentu dalam 1 bulan ada. Itu kan insidentil jadi toh. Aslinya saya tuh gemar, dari situlah saya gemar dengan sejarah dan budaya. Jadi sampai hari ini itu koleksi buku sejarahku dibanding dengan koleksi buku bisnisku lebih banyak koleksi buku sejarahku deh. Tapi sejarah kemana lebih sukanya? Sejarah tentang Sulawesi Selatan, tentang Galigo, tentang Lontara dan sebagainya. Saya fasih itu deh. Fasih kayak itu deh. Seandainya bukan saya membahas tentang ini, saya mau bicara soal itu. Karena saya senang dengan itu juga. Di podcast berikutnya ya. Ada anunya lah. Karena panjang, kalau saya bakal bertanya bakal panjang ini. Nah, tapi ketika saya menikah, saya harus realistis. Karena ada adekku dan ada keluarga kan, ada anak istri. Sejarah dan budaya waktu itu tidak bisa menghasilkan duit bagi saya. Realistis harus makan, ya kan gitu. Nah lalu kemudian singkat cerita, dari jualan-jualan, saya masih lanjut itu jualan kaki lima, jualan pasar malam, sampai dengan saya diangkat menjadi Sekjen Asosiasi Pedagang Kaki Lima Jogja. Keren jabatan itu. Sekjen pedagang kaki lima tapi jangan sepelekan pedagang kaki lima, perputaran duit besar di situ bos. Nah lalu kemudian mulailah mengenal
jualan online. Oke. Nah, jualan online waktu itu saya Tahun ingat Bang, sekitar 2007-an. 2007. 2007 sudah mulai kenal. Aslinya sih kalau kenal digital marketing 98 deh. Ya, maksudnya Zamannya MIRC. MRS. Oh ya. Itu sudah kenal tapi kan tidak serius. Ya. 2007 itu sudah mulai gelisah kan karena Ya. dapur. Ya. 2012 baru kemudian sangat menggeluti, belajar saya blogspot dan lain Oh, sebagainya. jadi 2007 ini baru meraba-raba bahwa Baru ada meraba-raba. ada namanya internet ini punya Ya, masa depan. betul, Nah, betul. begitulah. 2010, 11, 12 saya bergabung dengan teman-teman di Makassar di komunitas blogger Makassar. Ya, blogger Nah, waktu dengan itu kan Kak apalagi Astrid Tada ya. Astrid Tada, Lili Yulianti Farid, Anwar Jimpe, Iya, dan kenalah dengan Panyingkul pada saat itu. Oh, Oke. jadi sudah pernah masuk di blog Oh, Makassar? saya kontributor di Panyingkul, Deng. Wow. Soalnya saya juga aktif juga dulu. Dulu. Saya nulis di Panyingkul, Deng. Ah. Nah, dari situ kemudian kenallah dengan salah seorang ada namanya Om Uceng. Iya, iya. Orang kita aja orang Galesong, orang Takalar, tapi tinggal di Malang itu waktu. Ya. Dan saya banyak konsultasi dengan beliau tentang dunia perblokan, dunia blogspot waktu itu. Ya. Nah, dari situ saya semakin suka ini, enak tuh ini pekerjaan Menulis. menulis. Ah. Kan generasi Kaskus kan? Ya. Nah, generasi Kaskus kan sukanya nulis. Lalu saya bikin blog. Ya. Nah, saya banyaklah belajar dengan beliau Uceng itu. Lalu ada teman juga dari Malang namanya dari Madura namanya Om Wildan. Saya juga banyak diajari beliau tentang blog itu. Oke, tertarik. Lalu kemudian 2012 itu saya oleh bos saya, tempat saya kerja. Ya. Saya ini sudah pindah tempat kerja nih ceritanya ya. Ya. Saya disuruh ikut pelatihan internet marketing. Marketing. Dibilanglah bos saya itu, Din, ini ada pelatihan bagus kayaknya. Kalau menurut kamu bagus ikut. Kalau enggak usah. Internet marketing. Internet marketing. Pematerinya pada saat itu? Pak Agus Pirian Hamas. Oke. Legend juga ya? Legend beliau itu. Kalau dosen Jola jadi ketua yayasan dia jadi apa ya? Inspirator. Nah, Ya. waktu itu bayarnya 1.250.000. Tapi sudah baju kuning dia itu beliau. Sudah. Baju kuning celana putih. Nah, kan gitu ya. Ya. Nah, akhirnya saya mintalah uang ini 1.250.000 ini Dari? kepada kantor saya, yayasan saya yang tempat saya kerja. Kan saya diutus nih ceritanya kan gitu. Oh, diutus ya. Nah, karyawan bro Ya. dikasih fasilitas ikut pelatihan, dibayarin nginep di hotel. Dibayarkan lagi hotelnya. Iya kan? Iya. Siapa yang menolak gitu kan? Iya. Dan kebetulan waktu itu istri saya dan kemanakan saat itu waktu Iya. itu pulang ke rumah mertua. Jadi saya sendiri di rumah. Iya. Ya sudah saya ikutlah itu. Iya. Bayarnya 1.250.000. Dari baru tahun berapa itu? 7 dan 8 Februari 2012. Saya ingat deh. Tapi di posternya itu acara ada tulisan. Ya. Mahasiswa cukup bayar 750. Nah, ada kartu mahasiswa kok. Jadi 7,5. Jadi 7,5. Iya. Untuk 500.000 dong. Dari kampus. Nah, kali ini Cari laba. cari laba. Akhirnya saya ikut dan saya ikut belajar sama beliau, sama Pak Gus Pirian Hamas. Saya belajar dari jam 8 pagi sampai jam 4 subuh 2 hari berturut-turut. Aslinya pulang dari situ, Deng. Tidak tahu apa yang mau kerjakan saking banyaknya ilmu masuk begitu. Tapi justru dari situlah yang kemudian mengatakan bahwa mengambil kesimpulan kalau kamu seriusin ada kok jalannya. Ya. Siapa sampaikan begitu? Kesimpulan saya sendiri. Oke. Akhirnya saya seriusi. Ya. Jualan pertama saya adalah jualan sandal lucu. Sandal karakter. Yang Dari? ada Doraemon, ada apa itu toh? Barang masih dalam negeri, belum pemain barang Dalam dari negeri. luar. Masih Nah. ada, oh ya. Lucunya, Deng, Ya. itu barang saya menjadi agen atau reseller lah mungkin ya. Iya. Itu barangnya ngambil dari distributor di Batam. Ya. Teman kuliah saya dulu. Oh. Teman-teman di kursus komputer itu tadi kan yang Iya, punya iya. gitu. Oke. Baru belakangan saya tahu ternyata itu temanku yang dari Batam yang ngambil barang itu ngambilnya dari seseorang yang tinggal di Jogja. Yang pada akhirnya berikutnya yang orang yang produsennya ini Iya. itu menjadi muridku di belakang hari. Belakangan baru ditahu. Baru ditahu. Tapi kan sudah lah kan Iya, gitu. iya, iya. Tetap hubungan silaturahminya tetap baik gitu. Nah, Sandal lucu lah. sandal lucu itu. Lalu saya sama istri lalu kemudian kenapa nggak produksi sendiri? Ya. Ini belum mengerti nih ilmu Ya, bisnis deh. Pokoknya biar murah kita produksi sendiri. Iya, iya, iya. Ya, nah kan gitu ya. Iya. Mulai. Mulai. Produksi sendiri. Jadi istri kebetulan punya skill menjahit.
Ya. Adalah kita naiklah motor bebek itu, Honda Astrea Grand 97. Wes. Naik motor kami berdua, berangkat ke Solo 2 jam perjalanan dari Jogja. Cari kain kita di pasar Klewer Solo Untuk itu. sendal lucu. Bukan untuk mukena. Kenapa berubah jadi ini sendal lucu? Maksudnya lelahmi bilang jual bilang jual barangnya orang terus. Jual barangnya orang terus. Bagaimana kita punya produksi sendiri juga? Sendiri. Maka produksilah saya mukena kan. Ah. Berangkat kami ke Solo. Ya. Beli kain, habis beli kain dapat kain pulang ke Jogja. Ya. Istri gambar pola, saya gunting, habis gunting istri jahit. Habis itu saya pasang di patung manekin, saya foto, saya upload. Jualannya dulu di waktu itu Facebook sama BBM. murni Facebook BBM. Facebook dan BBM. Oke, sip. Nah, Facebook organik, belum ada Facebook Ads itu waktu deh. Twitter belum? Twitter sudah ada tapi kan tidak bagus waktu itu untuk jualan. Dulu gitu. Jadi hanya menggunakan Facebook organik ya, Facebook biasa ya. Terutama di grup-grup Facebook jual beli itu ditambah dengan BBM. BCBC ya. BCBC. Nah, dari saya jualan di Facebook organik itu tambah BBM itu hasilnya something lah, luar biasa lah menurut hasilnya waktu itu ukuran saya bagi saya luar biasa. Lebih bila daripada sendal lucu. Jauh. Bahkan melebihi dari gaji saya di kantor kan gitu deh. Sudah mulai tergoda nih. Waktu saya masih double job itu waktu deh. Nah, lalu karena itu menghasilkan jualan mukena itu dan orang melihat pergerakan saya, teman-teman melihat pergerakan saya, maka mulai datang nih satu persatu. Maksudnya? Teman-teman saya mulai datang. Din ajarin dong. Padahal ini online-nya memang murni dari Facebook dulu, cuma BBM saja dulu. Ya, BBM. Tapi orang-orang para pemain online di Jogja kan jadi tahu. Wah, ada orang main Facebook organik kok bisa jual beginilah. Jual begini. Lalu kemudian Din ajarin. Nah, disitulah Deng saya mulai bikin yang namanya waktu itu setiap hari Rabu sore di salah satu restoran di Jalan Gejayan Jogja, Jalan Avandi sekarang, itu saya bikin pertemuan rutin. Tiap Rabu jam 5 sore sampai jam 8 malam, jam 10 malam. Bahas apa? Bahas tentang apa yang saya tahu tentang internet marketing. Oh iya. Dan itu orang yang mau belajar sama saya silahkan datang, nggak perlu bayar, makan minum pesan sendiri. Ya. Oke, saya sharing. Sharing saya. Jadi LCD proyektor bawa sendiri, layar proyektor saya gotong-gotong sendiri. Kadang juga ada peserta yang nakal sengaja tidak Anda bayar STN, pesan saya yang bayar. Lalu kemudian kadang juga parkir tidak Anda bayar, kita digodong yang bulan terakhir yang kena kan gitu kan. Hei kamu yang tidak bayar. Itu akhirnya. Tapi itulah mungkin yang harus dilewati gitu. Nah, memang itu waktu Deng. Selain dari jualan online, ada juga memang set jobku yang lumayan. Apa itu? Saya menjadi jurnalis di 3 media nasional. 3 media nasional ini? Ya, salah satunya berbasis di Makassar. Begitu. Saya sebut aja lah namanya. Sebut saja, tidak masalah. Pertama apa? Kan Kompas. Kompas juga? Kompas. Kedua? Kontan. 3 majalah inspirasi usaha. Di Makassar itu majalah. Saya pernah jadi kontributor situ? Kontributor saya, Deng. Tulis tentang dunia bisnis. Dan itu juga karena kecelakaan juga, Deng. Kenapa bisa? Jadi ada teman dan saya pengen berterima kasih sekali sama beliau, semoga beliau nonton ini. Namanya Hikmah siapa namanya Pak, tapi panggilannya Cima. Dia manggil saya Kak. Nah, kebetulan dia waktu itu di S2 komunikasi di UGM Jogja dan kenal dengan saya. Saya aktif nulis di blog kan. Nah, dia selesai S2-nya dan diterimalah dia menjadi dosen di Universitas Mula Warman Samarinda. Akhirnya kan jobnya ini kan ditinggal, Deng. Dia pekerja di situ sebelumnya. Dia kontributor jurnalis di situ kan. Lalu kemudian dia panggil Kak Adin. Ini ada pekerjaan. Sayang kalau saya tinggal, tapi tidak bisa Kak. Kita mau. Padahal tidak ada skill menulis dunia jurnalisme ini. Modal blogger ini. Modal blogger yang menulis sesuai dengan idealisme toh. Nah, saya terima itu job deh. 4 tulisan pertamaku dicaci maki sama Pimret. Ya wajar lah kan nggak punya. Nggak ada pengalaman di jurnalis lah. Tapi saya ingin berterima kasih sekali sama Pimretku ini. Kak Marina dan Kak Amir Maka itu, dia memberikan saya kesempatan Deng untuk belajar lagi. Akhirnya tulisan saya keempat diterima. Nanti keempat baru diterima. Dan setelah itu saya menjadi kontributor paling aktif dengan penghasilan terbesar di antara semua kontributor. Karena dibayar per tulisan. Jadi saya kontributor itu. Jadi memang waktu itu setiap ada waktu saya pasti keliling Jogja cari narasumber. Nah,
Itu yang kemudian juga memang menjadi gaji dari nulis itu, Deng. Ya. Itu yang kemudian menjadi modal untuk bisnis mukena dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kenapa saya tertarik menjadi pebisnis? Gara-gara saya jadi jurnalis itu, Deng. Kan saya nulis artikel tentang inspirasi usaha, mewawancari para pengusaha kan. Ya, ya. Lalu kemudian nulis nawetunya adalah pengen menginspirasi pembacanya. Ya. Yang terjadi saya yang terinspirasi, Deng. karena hasil wawancara itu kan. Ya. Jadi, nah ditambah tadi datang kesempatan ikut pelatihan internet marketing itu kan Ya. sama Pak Agus Pranhamas itu. Ya. Akhirnya ketemu semua nih, gayung bersambut ceritanya. Terakumulasi lah semua. Terakumulasi. Jadi Ya. semesta merestui. Ya, Gitu kan. Ya. Ayo sudah lanjut. Saya belajar tentang internet marketing itu, lalu kemudian bikin kelas Sabtu sore itu selama 8 free, gratis. Selama 8 bulan berturut-turut, non-stop. Tiap hari Rabu. Kenapa 8 bulan, Ji? Karena setelah bulan ke-8 naik minam aku, Deng. Mulai ada undang jadi pembicara dulu nih. Yang undang saya pertama kali adalah anak-anak dari HMJ jurusan akuntansi di Universitas Mercu Buana tempat saya kuliah. Wah, ini ingat. Ya, Situ kan? mulai dibayar. Dibayar. Pertama kali. Pertama kali. 250.000. Jadi Sampai diingat ya anunya ya. itu momen yang saya pertama kali dihargai sekali deh. 250. Iya. Nah, setelah itu karir naik, berjalan dan semakin banyak orang yang pengen belajar sama saya. Oke. Di selain seminar dan lain sebagainya, ternyata orang yang ikut seminar itu karena cuma sehari 2 hari dia kayaknya nggak cukup kalau cuma sehari 2 hari. Mau workshop. Maunya dia karakternya adalah boleh nggak Bang Adin, ada juga yang manggil saya Bang ya. Boleh nggak Bang? Saya nongkrong di rumahnya Abang dari pagi sampai sore sambil saya diajari. Dalam hatiku, kaum itu mau diurusi tuh karena dari pagi sampai sore. Ya. Akhirnya karena banyak kayak itu dan itu melelahkan deh. Maksudnya banyak nih undangan ini ceritanya. Bukan, banyak orang datang ke rumah. Oh, dia mau minta diajar pas di rumah lagi Di rumah dan nongkrong di rumah dari pagi sampai sore. Nah, jadi kita bisa bikin apa-apa ini? Iya dong, nggak ada mesin saya bikin apa-apa kan, karena saya juga punya jualan kan. Iya. Saya harus bikin konten, saya harus bikin broadcast, saya harus bikin postingan dan lain sebagainya kan. Belum lagi yang jadwal menulis lagi. Bukan lagi jadwal menulis. Nah akhirnya saya memutuskan daripada kayak begini sekalian aja deh bikin program sekalian. Program apa itu? Nah bikinlah saya program magang selama 3 bulan di tempat saya. Oh, program magang. Program magang. Tapi untuk berapa orang? Angkatan pertama saya buka 1 Oktober 2014. Ya masuk 9 orang. 1 Oktober 2014. Oh 2014 pertama ini? Pertama, disitulah berdiri kampus dosen jualan. Tapi sudah namanya dikasih kampus jualan, dosen jualan memang? Ya, karena waktu tadi saya merintis karir yang tiap sore ngisi selama 8 bulan itu sudah ada nama dosen jualan itu. Oh di situ memang pertama munculnya itu? Munculnya, gara-gara peserta itu tadi yang ikut pertemuan tiap sore itu, dia manggil saya, Pak dosen. Pak dosen. Kan karena saya kan kerja di kampus di dunia pendidikan, jadi saya dianggap dosen. Pada saat ini saya bukan dosen, Deng. Oh, tapi aslep. Apa kategorinya itu? Saya kan sudah tidak lagi di tempat kursus ini. Saya kerja di salah satu Poltekkes di Jogja, sudah pindah saya. Nah, di Poltekkes itu, Deng, saya sering diminta menggantikan dosen komputer, mengajar Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint. Tapi bukan dosen. Bukan dosen, saya staf biasa, staf harian biasa. Staf harian. Tapi mahasiswa kan manggilnya tetap dosen kan, sebagai tanda hormatnya mereka. Nah orang manggilnya saya Pak dosen. Lalu adalah teman kantor itu, teman kerja saya nyinyir. Ya, dia bilang apa? Dosen kok tutulan, itu bahasa Jawa ya. Apa itu bilang? Dosen kok jualan. Oh, dosen tutulan itu, dosen itu jualan. Dosen kok jualan kan gitu ya. Jadi mereka merasa tidak terima dengan saya yang dianggap sebagai dosen, lalu kemudian punya sambilan jualan. Mungkin sana culture-nya begitu kan. Mungkin kalau sebagai dosen enggak etis kalau jualan ya. Pada periode itu iya, Den. Ya, kalau dulu itu kalau ada mahasiswa, ada anak sekolah atau ada pegawai atau siapapun kalau jualan itu kan dulu kan pekerjaan dianggap terhina kan dulu kan. Kalau kita jualan di sekolah kan, Deng. Kalau sekarang beda. Sekarang kayak membanggakan gitu. Sekarang kalau ada mahasiswa jualan prestis. Iya, mantap. Nah, kalau dulu kan hinaan kan gitu ya. Iya, jadi kau kayak jualan saja dia. Akhirnya saya marah kan dengan itu dan diperlakukan seperti itu. Akhirnya sekalian aja saya bikin brand dosen jualan itu. Iya. Ditambah dengan aktivitas saya setiap jam 3 sore tadi itu, 8 bulan itu semakin meneguhkan
nama dosen jualan itu. Oh, Disitulah jadi sudah mulai lahir. berkibar. Jadi nama dosen jualan adalah lahir dari peserta sendiri, Ji. Awalnya dari saya dihina di kampus itu, Iya, dosen lalu kemudian dodolan. akhirnya berkibar dari tadi iya, peserta-peserta itu tadi. Oh, jadi itu lahir dosen jualan. Dosen Nah, jualan. Nah, ini magang apa ya dia kerja itu anak magang? Itu anak magang kerja apa namanya? Dia nongkrong di teras rumah saya, Deng. Itu mereka belajar mulai dari bagaimana riset produk, bagaimana cari kata kunci apa yang pas. Oh, jadi kapan transisinya dari kan jualannya masih BBM Facebook. Kapan masuk ke Google? Kan itu waktu kan sudah ada di Google, Deng. Oh. Saya waktu itu BBM dalam Facebook jalan, tapi website kan tadi 9 tahun berapa tadi? Tahun 2012. 2007 kan saya sudah kenal blog. Ya. Oh. Sudah ada background blogger kok, Deng, toh. Jadi tapi orang mau anak magang itu dia untuk jualan. Untuk jualan. Tapi dia jual di mana? Dia ada yang jual di BBM, ada yang di Facebook, ada yang jualan di blog. Waktu itu kan YouTube juga sudah ada. Oh, jadi tetap dia bisa jualan di blog di situ. Ya, saya ajarin semua itu ilmu yang saya punya kepada mereka. Tapi waktu itu gratis, Deng. Berapa? Oh, 16 orang itu? 9 orang. 9. Angkatan pertama 9 orang. Nah, tapi saya dibantu sama karyawan yang sudah yang bantu saya jualan di Bukena, dia ikut membantu ngajar. Oh. Ceritanya. Free, gratis. Kenapa mau? Siapa yang mau maksudnya? Kenapa mau mengajar free begitu? Jujur saja, Deng, cari nama. Cari nama. Oh, udah lihat dulu lah. Itulah bakar duitnya saya kan. Asik. Itulah bakar duitnya saya. Dan itu berlangsung sekarang ini kan tahun ini kan sekarang ini sedang berjalan angkatan 81. Jadi angkatan pertama sampai angkatan 37, dan itu gratis orang belajar di tempat saya. Dari angkatan pertama sampai 37. Gratis. Lalu kenapa mengambil keputusan berbayar? Ya, sudah ada nama aku. Sombong mak. Satu itu, Deng. Jadi memang ini apalagi dari awal memang sudah terfikirkan suatu hari berbayar. Iya. Dari pertamanya itu. Dari pertamanya. Cuma kan saya harus nyari nama kan. Oh, begitu tipsnya ya. Iya, saya kan harus nyari nama dulu. Jadi bayangkan deh, satu angkatan pertama kan 9. Berikutnya kan angkatan berikutnya itu let's say rata-rata 18-20 orang. 18-20 orang? 18 kali 37 angkatan. Nah, bayangkan itu, Deng, tiap hari itu anak wajib posting minimal 2 kali bercerita tentang apa yang dilakukan di kampus dosen jualan. Di blog? Di blog, di YouTube, di BBM, di Facebook. Baru ada kata kunci dosen jualan? Ya, itu kan kampanye, Deng, toh. Oke. Nah, baru sudah naiklah namanya di situ, lalu kemudian mulai juga banyak diundang oleh kampus, instansi pemerintah, diundang juga ke kota-kota yang lain. Namaku semakin naik di situ. Di situ, range tahun berapa itu mulai maksudnya terbang-terbangnya nih nama dosen jualan? 2016 lah mulainya. 2016. Di situ memang puncak-puncaknya itu. Puncaknya 2017-18. Nah, pertanyaan ini kan biasa sebagai pengusaha toh. Kan dulu itu masih jualan jilbab ini. Jual mukena. Bukan mukena. Oke. Biasa kan kalau kita sebagai dulu itu istilahnya orang kalau sibuk di panggung dan lupa bisnisnya. Apakah dilupakan bisnis pada saat itu? Betul sekali. Nah.